Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Hendry Hermawan, di segmen Klinik AC. Dan di segmen hari ini, kita akan bahas mengenai hoax-hoax yang beredar mengenai AC inverter. Untuk kalian yang belum subscribe video ini, tinggal klik tombolnya. Dan di sebelahnya ada tombol lonceng, jadi kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, nah pertanyaan utama adalah apakah AC inverter itu benar-benar bisa menghemat listrik atau tagihan bulanan Anda? Nah, seperti yang kita tahu hari-hari ini hampir semua produsen berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi-teknologi yang canggih untuk produk-produk AC mereka. Nah, salah satu yang sedang ramai akhir-akhir ini adalah teknologi inverter. Yang pertama, AC inverter dianggap lebih lama mendinginkan ruangan Anda. Lalu yang kedua, AC inverter dianggap kurang mampu untuk mendinginkan ruangan Anda. Lalu hoax yang ketiga adalah AC inverter dianggap tidak hemat atau bahkan lebih boros dibandingin AC standar. Oke, sekarang mari kita bahas hoax yang pertama, yaitu AC inverter dianggap lebih lama mendinginkan ruangan Anda. Saya contohkan misalnya Daikin standar Thailand 1PK yang memiliki BTU sebesar 9.300. Lalu Daikin Premium Inverter yang memiliki rentang BTU dari 4.100 sampai 12.300 dan keduanya ini sama-sama 1PK. Nah, Daikin Premium Inverter akan langsung mengeluarkan BTU sebesar 12.300 pada start awal pertama kali dinyalakan, sedangkan Daikin standar Thailand mengeluarkan 9.300 saja pada start awalnya. Dinginnya AC tergantung seberapa besar BTU yang dimiliki AC tersebut. Maka jelas, AC inverter yang mengeluarkan BTU lebih besar, atau dalam hal ini 12.300, pada saat awal dinyalakan pasti akan lebih cepat mendinginkan ruangan Anda dibandingkan dengan AC non-inverter yang hanya memiliki BTU sebesar 9.300. Hoax kedua yang beredar adalah AC inverter dianggap kurang mampu mendinginkan ruangan Anda jika dibandingkan dengan AC non-inverter. Nah, kita kurang setuju sama pendapat ini. Seperti yang baru kita bahas, AC Daikin Premium Inverter 1PK memiliki kapasitas BTU hingga 12.400, di mana ini sebenarnya sudah setara dengan AC 1,5 PK. Tapi kembali lagi, fungsi utama teknologi inverter adalah untuk menghemat konsumsi listrik, bukan untuk meningkatkan kapasitas AC. Maka dari itu, pilih AC yang sesuai dengan kebutuhan ruangan Anda. Klinik AC pernah membahas cara menghitung kebutuhan PK. Kalian bisa klik link di pojok kanan atas. Selain itu, rata-rata AC inverter generasi awal memang masih menggunakan Freon R410 yang cooling indeksnya hanya 96. Tapi tenang aja, sekarang banyak produsen sudah menggunakan Freon R32 pada AC inverter yang memiliki cooling index lebih tinggi, yaitu 160. Beberapa pabrikan yang sudah menggunakan Freon R32 pada produk AC inverternya, contohnya kayak Gree, Daikin, Aqua, dan beberapa merek lainnya. Hoax ketiga, AC inverter itu dianggap tidak bisa menghemat tagihan listrik Anda. Kita membuat tabel perbandingan antara AC inverter dan non-inverter untuk mempermudah saat membandingkan konsumsi watt kedua jenis AC tersebut. Nah, pada bagian atas adalah AC inverter, sedangkan bawah adalah AC non-inverter dengan beberapa catatan. Yang pertama, perbandingan ini menggunakan AC Daikin Premium Inverter 1PK dengan AC standar Thailand 1PK pada ruangan kamar tidur yang terletak di lantai 1. Lalu yang kedua, ruangan ini hanya dihuni oleh 2 orang dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Ketiga, luas ruangan hanya 13 meter persegi dengan tinggi plafon standar yaitu 3 meter. Lalu yang keempat, kita hanya setting remote di suhu 22 derajat. Yang kelima, asumsi perhitungan 1 kWh senilai 1531. Dan asumsi yang terakhir adalah pengoperasian AC ini dilakukan pada pukul 18.00 sampai 05.00 hanya selama 11 jam. Pada tabel ini kita dapat lihat bahwa konsumsi daya AC inverter lebih tinggi dibandingkan dengan AC non-inverter pada awalnya.
Namun konsumsi listrik tadi akan turun secara bertahap hingga suhu mencapai 22 derajat. Sedangkan AC standar cenderung stabil karena konsumsi listrik yang digunakan untuk mencapai suhu 22 derajat sama, yaitu senilai 780 derajat. Lalu kita juga bisa lihat dari tabel tersebut bahwa AC inverter dapat mendinginkan ruangan lebih cepat. Contohnya pada pukul 18 sampai pukul 19, 1 jam pertama AC inverter berhasil menurunkan suhu lebih cepat yaitu 2 derajat dibandingkan dengan AC non-inverter hanya 1 derajat. Hingga pada akhirnya AC inverter hanya membutuhkan 185 watt untuk beroperasi pada pukul 2 dini hari, yang tentunya lebih hemat dibandingkan dengan AC non-inverter. Pemakaian per hari AC inverter hanya membutuhkan Rp6.179, sedangkan non-inverter membutuhkan Rp14.340. Nah, selisih per harinya ini lumayan besar, yaitu sebesar Rp8.165. Kalau kita hitung sampai dengan 1 bulan, itu Anda bisa menghemat sampai dengan Rp244.000. Nah, jika kita kalikan lagi 12 per tahunnya itu, Anda dapat menghemat sebesar Rp2.939.400. Nah, ini hampir sama dengan nilai 1 unit AC itu sendiri. Oke, jadi gimana nih? Sekarang lebih paham mengenai AC inverter kan? Mudah-mudahan AC ini bermanfaat buat kalian, terutama untuk kalian yang ingin membeli AC baru. Jangan sungkan untuk membeli AC inverter dengan catatan penggunaan yang sesuai. Oke, buat kalian yang punya pertanyaan atau saran dan kritik, jangan sungkan untuk tinggalkan komen di bawah ini dan kita akan berusaha untuk membalas setiap komen-komen kalian. Oke, akhir kata thank you semuanya. See you on the next video.